Terima kasih Yesus. Bawa kami Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku tanganmu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Katakan berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan serahkan kepada hambanya. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Sekali lagi berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu melakukan tugasku. Berikan ku kakimu, berikan ku, berikan ku. Kita angkat tangan kita dan kita katakan sekali lagi, berikan ku Bapa, Bapa dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh, Roh Kudus. Oh, berikan ku hati, berikan ku hati, berikan ku hatimu. Haleluya, 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 haleluya.
jamah setiap pribadi ya Bapa. Engkau memberikan kami hati yang baru. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus Kristus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami ya Bapa, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kau berfirman bagi kami ya Yesus. Haleluya. Berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Kau mengalir di tengah-tengah kami. Hamba-hambamu, para pekerja, para pelayanmu Tuhan. Karena inilah panggilan kami yang tertinggi, melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hidup yang melayani Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami merendahkan hati kami saat ini di hadapan Engkau. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami ya Yesus. Urapi kami semuanya. Pegang kami dalam satu kesatuan kegerakan Tuhan. Dalam gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota kami, atas bangsa kami. Bapa, urapi setiap pribadi kami ya Tuhan. Setiap hati terbuka bagi Tuhan. Setiap pikiran mengerti kebenaran apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Urapi hamba-Mu berbicara sesuai pesan firman-Mu. Darah Yesus menutup bungkus kami. Kuasa Tuhan menaungi kami. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Mengurapi kami pada kesempatan hari ini. Untuk kami keluar dari tempat ini. Dengan kuasa Roh Kudus kami melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa dan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita semua berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, semua kita diberkati hari ini. Amin saudaraku. Ya. Saya lepas masker saja ya Bapak Ibu, agak jauh kok kita ya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan didoakan, ditahbiskan dan diutus saudaraku ya untuk menyampaikan kabar baik. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara dipanggil, diselamatkan, lalu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Gereja dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah kegerakan penyelamatan, pemuritan. Dan gereja dipanggil untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hanya dua hal ini saja saudaraku. Tidak ada perkara yang lain. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sebuah kehidupan yang dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kita membaca satu kitab di Matius pasal 26 ayat 45 sampai 47. Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengingat firman Tuhan ini bahwa kita harus bekerja. Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 47 saja. Kita baca yuk bersama-sama, yang siap katakan amin. Belum semua? Ada di depan. Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 47. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana
yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yang percaya katakan, amin. Bapak ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Saudaraku, jadi Tuhan hari-hari ini mencari hamba yang setia dan bijaksana. Saudaraku, yang diangkat oleh tuannya untuk memberikan mereka makanan pada waktu orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang melakukan tugasnya memberikan orang-orang tuannya itu makan pada waktunya. Jadi pelayanan seorang hamba Tuhan adalah pelayanan terhadap jiwa-jiwa, saudaraku. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang didapati tuannya pada saat tuannya itu datang adalah orang-orang yang berbahagia, hamba-hamba yang berbahagia. Ada setia dan ada bijaksana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang dicari oleh Tuhan bukan hanya sebuah kesetiaan begitu saja. Oh, setia dalam gereja. Oh, setia melayani Tuhan. Setia ambil bagian. Tetapi ada sebuah kata bijaksana di dalamnya, saudaraku. Saudara yang terkasih, ada orang setia tapi kurang bijaksana. Dia tidak mengerti apa yang tuannya inginkan, saudaraku. Kata setia adalah, saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya catatkan, berpegang teguh pada janji, tetap patuh, taat, teguh hati. Itulah setia. Dia adalah orang yang setia, ya orang yang berpegang teguh pada janji, pada ikrarnya, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Jadi proses boleh datang, masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi kesetiaan tidak boleh hilang dari kita. Amin. Saudara, seorang hamba Tuhan harus berpegang teguh pada panggilannya. Seorang hamba Tuhan harus berpegang teguh dan taat kepada panggilannya, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari problem, tidak. Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari pergumulan, tidak. Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari masalah-masalah tantangan kehidupan kita. Tidak. Tuhan berjanji menyertai kita. Amin, saudaraku. Dia berjanji menolong kita. Dia berkata jangan takut. Itulah sebabnya orang-orang yang setialah yang akan dipegang oleh Tuhan, saudaraku. Jadi tantangan hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan tidak lagi setia, saudara, melayani Tuhan. Saudara perhatikan, saudara, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, saudaraku. Apa pengertiannya, saudara? Ternyata hari-hari ini ada banyak gereja yang tertidur. Dalam situasi kondisi seperti yang dihadapi di dunia ini, tertidur, gereja tutup, hamba-hamba Tuhan tidak lagi melayani, saudara. Jemaat Tuhan tertidur, anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita berbahagia kalau di tengah-tengah pelayanan kita terus didorong, terus dimotivasi untuk kita tetap melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Menjadi gereja yang hidup, gereja yang bijaksana, gereja yang setia melayani Tuhan, saudara. Inilah yang harus kita pegang teguh, kesetiaan, teguhkan hati, saudara. Yesus akan segera datang, kata firman Tuhan. Pada saat dia mau datang dan dia datang nanti, dia mau mendapati kita sedang bekerja, bukan sedang tidur. Ada gereja tertidur, sudah punya Roh Kudus tapi tidur, saudara, tidak bekerja. Ada orang yang berseru-seru, hei mempelai datang, hei mempelai datang. Siapa itu? Orang yang bekerja, orang yang mengingatkan gereja supaya siap sedia mempelai datang. Itulah yang harus kita perbuat. Amin, saudara. Berbahagialah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil, tetapi kita juga dipilih, saudaraku. Jangan saudara menyangka, saya dipilih Pak Gembala kok, nanti bisa
nanti berubah-berubah lagi. Oh tidak saudara, ingatlah baik-baik bahwa kepercayaan itu datangnya dari Tuhan. Diberikan di hati gembala, orang yang memimpin kita saudara. Kenapa ada di hatinya tentang saudara dan saya? Tuhan yang menaruhkan itu, amin saudara. Jadi kepercayaan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itulah sebabnya kita harus menghargai Tuhan yang berbicara lewat pemimpin kita saudara. Amin saudara. Jadi jangan ada seorang pun berkata, saya sebenarnya tidak mau sih, saya sebenarnya tidak mau terlibat. Tapi karena ditunjuk-tunjuk, bukan, karena Tuhan yang meneguhkan di hati gembala untuk siapa yang melayani bersama-sama. Hargai kesetiaan, di dalam kesetiaan, hargai apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada yang setia saudara, tapi kurang bijaksana. Apa itu? Kenapa dia setia tapi kurang bijaksana? Dia berkata dia anak Tuhan, dia berkata dia hamba Tuhan, dia berkata bahwa Tuhanlah segala-galanya, dia dekat memohon anugerah dan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak bijaksana. Kenapa? Karena dia tidak bekerja. Problemnya ini, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti bahwa dia harus melakukan bagiannya saudara. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar memikirkan keberadaan, kebutuhan kehidupan kita dan memohon berkat, bukan. Tapi bijaksana lebih berbicara kepada sebuah kehidupan saudara yang mengerti apa yang menjadi kemauan Tuannya. Amin saudara. Jadi bijaksana saya catatkan di sini adalah selalu menggunakan akal budinya saudara. Bijaksana berbicara adalah arif. Bijaksana berbicara tajam dalam berpikir, pandai, hati-hati dan dia cermat saudara. Artinya apa? Dia berusaha untuk mengerti apa yang Tuannya inginkan. Dia arif dalam kehidupannya. Dia tidak mau terlena, dia tidak mau tertidur. Dia tidak mau ditekan oleh pergumulan dan masalah. Dia bijaksana saudara. Dia tajam dalam berpikir. Dia hati-hati dalam bertindak. Apakah yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuanku? Apakah yang saya perbuat sesuai dengan keinginan Tuanku? Dia bijaksana. Dia tidak mau seperti 5 gadis yang tertidur itu saudara. Walaupun tergolong saudara orang yang mengerti dan memiliki minyak, tetapi tidak bekerja. Tuhan mau dapati kita bukan sedang tertidur. Tuhan mau dapati kita sedang bekerja. Amin saudara. Ini yang harus kita pahami. Seorang hamba haruslah setia. Dan seorang hamba bukan hanya sekedar setia dalam Tuhan, tetapi bijaksana, arif dalam membawa hidupnya. Bertindak hati-hati, mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuannya. Itulah kata bijaksana. Dia mau didapati Tuannya pada saat Tuannya itu datang. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja, dia sedang bekerja, dia sedang melayani jiwa. Saudara, perhatikan kan Bapak Ibu Saudara, ada banyak gereja yang sedang tertidur. Perhatikan hari-hari ini, bahkan tutup. Ini semua pengujian iman bagi gereja Tuhan. Digoncangkan dunia ini saudara, segala sesuatu sedang digoncangkan termasuk gereja Tuhan. Iman yang terbukti adalah iman yang tahan dalam goncangan saudara. Dia menjadi bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Dia terus bekerja. Dia tahu tanda-tanda ini semakin nyata. Dan Yesus akan segera datang. Pada saat Yesus datang, aku mau didapati sedang bekerja. Amin saudara. Itulah yang sedang kita bangun dalam gereja Tuhan saudara. Perhatikan saudaraku. Di tempat kita dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Perhatikan, kita didorong terus untuk melayani. Kita didorong terus untuk bergerak, jangan sampai tertidur. Bisa saja Bapak Gembala berpikir, ya udahlah, kita maklumilah pandemi yang seperti ini. Kita tutup saja, kita tidak usah bergerak lagi. Ya berdoalah masing-masing di rumah. Bisa saja berpikir begitu. Tapi kenapa kita didorong untuk terus bekerja? Karena itulah kemauan Tuhan saudara. Karena kita harus bijaksana. Amin saudara. Bijaksana juga berbicara bahwa dia pribadi yang dapat dipercaya saudara. Mari kita membaca 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 2. 1
1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada di depan dan kita semua juga ada pegang Alkitab kita. Kita baca bersama-sama sekali lagi 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang percaya katakan amin. Bijaksana, setia dan bijaksana berarti hamba itu dapat dipercayai, saudara. Pada saat Tuhan memberikan tugas-tugas kepada kita lewat hambanya, saudara, dalam satu kegerakan dalam gereja Tuhan, ada bagian-bagian kita, saudara, dan kita sudah diatur persekutuan-persekutuan, wilayah-wilayah sini, saudara, sana sini, di seluruh kota ini, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa membawa kota ini kepada Tuhan, saudara. Jadi pada saat saudara dan saya ditabiskan dan diutus, saudara, berarti dalam pundak kita ada sebuah kepercayaan yang harus kita pegang, yang sedang kita tanggung, yang harus kita pertanggungjawabkan. Amin, saudara. Seorang hamba Tuhan harus bertanggung jawab kepada tuannya. Dia bisa dipercaya mengurus domba-dombanya, orang-orangnya, memberi mereka makan, saudara. Memang ada banyak proses. Memang ada banyak pembentukan dalam kehidupan kita, saudara. Memang ada banyak tantangan, bahkan pencobaan yang kita alami. Masalah ekonomi dalam keluarga kita hadapi. Masalah-masalah pergumulan dalam kehidupan kita hadapi. Tapi tidak boleh kita melepaskan sebuah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, saudara. Orang yang setia dan orang yang bijaksana adalah dia bisa dipercaya oleh tuannya. Tugasnya terlaksana dengan baik. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan melalui hambanya, saudara, dalam gereja terlaksana dengan baik. Pada saat saudara dan saya ditempatkan dalam persekutuan-persekutuan, berarti di sana ada tanggung jawab. Dapat dipercaya juga berbicara tentang sebuah tanggung jawab, saudaraku. Ada orang berpikir, ya sudahlah biarkan saja, kalau mau datang-datang, kalau enggak. Bukan, kita dipanggil untuk melayani. Persekutuan-persekutuan dibentuk, dan akhirnya goalnya nanti menjadi satelit-satelit dalam pelayanan kita, saudara. Di sana, di penjuru kota ini, saudara, maka kota ini sedang kita keroyok untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang sedang dilakukan, itulah visi yang ada, saudara. Amin, saudara. Saya bilang sama Tuhan waktu saya sedang gini-gini, goyang-goyang. Memang rasa takut itu keluar ya, saudaraku. Betul Waduh, bisa mati saya ini, saya pikir. Bagaimana istri saya nanti, saya pikir begitu. Aduh, goyang-goyang. Saudara, saya doa sama Tuhan, saudara, tapi masih goyang-goyang juga, saudara. Lalu saya baring di situ, air mata saya keluar, saudaraku. Tuhan, saya disadarkan sesuatu. Kalau hari ini saya mati, sudahkah saya maksimal bagi Tuhan? Itu yang saya renungkan, air mata saya keluar, Tuhan. Aku bukan tidak siap mati, tapi janganlah hari ini. Saya pikir begitu. Ya kan? Saya ingat satu pesan firman Tuhan, jangan khawatir. Waktu kita ada bersama dengan Bapak di Bali itu terngiang. Memang khawatir seorang bapak, orang tua terhadap anak-anaknya ada ya. Akan jadi apa nanti anakku ini? Bagaimana biayanya? Bagaimana kalau dia pergi jauh daripadaku? Aku tidak tega sehingga dia harus berkuliah di sini. Misalnya ya. Tidak boleh keluar.
Ya kan? Gitu kan? Nah, rasa khawatir itu ada. Saudara, tapi saya diingatkan, jangan kamu khawatir, aku yang bertanggung jawab. Lalu saya minta kepada Tuhan, saya serahkan semua, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau maksimal Tuhan. Hanya itulah yang keluar. Rasanya saya belum maksimal sampai hari ini. Saya mau lebih lagi Tuhan. Saya hitung-hitung umur saya, 48 tahun, 49 tahun ini. Kalau 70 tahun berarti sisa berapa? 22. 22 itu singkat itu. Singkat itu Pak, Ibu. Banyak habis waktu kita terbuang. Umur sudah segini. Yesus akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak maksimal bagi Tuhan? Kita tidak bisa bawa harta kita kok, enggak. Kita mau bawa kemana harta kita yang miliaran itu? Aminkan dulu, amin. Ya kan? Tapi kan kita tidak bergantung di situ, amin. Itulah sebabnya Tuhan bilang kumpulkan hartamu di sorga. Dalam perjanjian baru saudara, tidak ada sesuatu yang Tuhan tekankan dari sebuah kehidupan untuk Tuhan saudara, lebih daripada itu. Dia berjanji menyertai kita, memberkati kita saudara. Tapi dia panggil kita untuk melayani. Saudaraku, boleh bekerja, boleh melakukan bagian kita, bukan kita tinggalkan. Tetapi fokus utama kita adalah panggilan kita. Melayani Tuhan. Menjadi setia, bijaksana di dalamnya. Bisa dipercaya. Hamba akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata bisa dipercaya. Mengerjakan tanggung jawabnya terus sampai tuannya datang saudara. Tidak boleh tertidur. Tidak boleh terlena dengan sebuah tujuan kita. Yang mengejar kekayaan dunia. Tidak boleh. Fokus kita haruslah sebuah apa yang Tuhan inginkan pada saat dia datang. Sebuah tanggung jawab yang terus dikerjakan. Amin saudara. Pertanggungan jawab kita pertama-tama kepada Tuhan. Dibuktikan di dalam gereja. Artinya apa? Artinya kita bekerja. Ya kan? Jadi kita harus fokus kepada Tuhan, saudara. Memandang kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Perjalanan hari-hari kita, saudara, berapa lama sudah kita terima Yesus? Mungkin ada yang sudah 15 tahun, mungkin ada yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang sudah 25 tahun, mungkin ada yang sudah 30 tahun, saudara. Saya ingat kelas 2 SMP saya nangis di hadirat Tuhan. Di kamar doa saudaraku. Saya bilang Tuhan pakai saya untuk kemuliaan-Mu. Kelas 2 SMP sampai hari ini itu kurang lebih sudah 30 tahun. Ada banyak tantangan. Ada banyak godaan. Tapi kesetiaan tidak boleh hilang dari kita. Tanggung jawab harus dipegang. Tuhan mengutus. Harus dikerjakan. Saudara, jangan nanti ada yang ketinggalan saudara, didapati sedang tidak bekerja. Karena Tuhan ingin kita bekerja. Amin saudara, lakukan bagian kita dalam satu kegerakan Tuhan. Kerjakan tugas-tugas kita saudaraku. Ya, kerjakan apa yang sudah disampaikan. Kita bersyukur punya gembala sidang yang punya visi Tuhan. Sampai masa tuanya dia pegang visi Tuhan dan dia gerakkan gereja. Kota ini ada, sudah terlalu lama kita kan? Sudah lama kan? Tapi kita belum kuasai kota. Tapi saya percaya dengan cara seperti ini, kita ditempat-tempatkan begitu. Maka kita akan menguasai kota ini. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus bertanggung jawab.
Nanti satelit-satelit ada di situ. Mulai dari 1, 2, 3 orang jiwa-jiwa yang kita layani. Bimbing mereka saudaraku. Ya. Waktu saya datang ke sini saya bilang sama Bapak Gembala kita, Pak, ini yang mau saya kerjakan. Saya datang dari Bandung, saya sudah punya visi. Saya sampaikan kepada Gembala, ini yang mau saya kerjakan, pelayanan remaja. Begini-begini Pak, gini-gini. Kita bimbing, kita bina mereka. Oh iya, lakukan. Restu itu harus diterima saudara. Tidak boleh terlepas dari sebuah kesatuan kegerakan. Saudara ingat, si Kaleb saudara, dia seangkatan dengan siapa? Siapa itu? Yosua. Tapi waktu dia mau merebut Hebron, dia berkata, Joshua, bukankah hamba Tuhan itu Musa sudah memberikan kepadaku Hebron? Dia tidak bertindak dalam perpecahan saudara. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Kerjakan, saya kerjakan bagian saya. Dengan doa tentunya. Dari gembala. Hari ini kita didoakan, amin saudara. Diutus. Itu restu, itu pengutusan. Berarti kita ada dalam satu kesatuan kegerakan. Jauhkan dari kita sebuah kesombongan. Orang yang bisa dipercaya tidak mencuri kemuliaan bagi dirinya saudaraku. Saya pernah bilang hati-hati seorang pelayan Tuhan. Pada saat engkau dipakai, diurapi oleh Tuhan saudara, ada satu godaan yang terbesar adalah kesombongan. Kita bisa menjadi sombong karena kita merasa diurapi saudara, tapi tidak lagi dalam satu kesatuan. Lalu terjadilah sesuatu gejolak-gejolak. Kita bukan mengejar jabatan dalam pelayanan kita, amin saudara. Kita mengejar hati Tuhan. Tidak penting jabatan itu organisasi. Tapi kepercayaan itu sebuah tanggung jawab yang harus kita pegang. Ini yang mau kita lakukan. Jadi dengan cara bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Satu ayat terakhir saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kita melayani menjadi saksi Kristus adalah dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan melihat sistem dan kehebatan kita, tidak. Itu makanya pada saat dirubah menjadi persekutuan, oke-oke saja bagi saya, tidak ada masalah. Mau dirubah jadi cool, mau dirubah jadi apa itu? Kalau Pak apa kan cool ya? Pak Niko. SPCC ya. Kalau Pak NDC apa ya? Core. Ya, core dia. Yang Josia di Saputra, gembalanya itu. Mereka bilang core. Kalau kita apa? Persekutuan CPPA. Haleluya. Itu hanyalah sebuah nama, tidak masalah apa-apa. Kita rombak begini, mana bagusnya bagi kita, oke-oke saja. Tapi yang harus kita pegang adalah kepercayaan dari Tuhan, amin. Tanggung jawab yang kita harus kerjakan, jiwa-jiwa yang harus kita layani saudaraku. Amin saudara, itu yang harus kita lakukan saudara. Jadi mulai hari ini keluar dari tempat ini, maka kita
merebut kota kita bagi Tuhan. Amin. Setelah keluar dari tempat ini, maka jiwa-jiwa, persekutuan-persekutuan akan berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi ingat saudara, pada saat saudara persekutuannya berkembang, jangan jadi tinggi hati. Amin. Aku mau keluar saja dari Badigas ini. Janganlah. Bapak Gembala telepon saya, kau mau sendiri? Apa bapak ini, saya pikir. Elak kelutek lah, ya kan? Iya kan? Oh, ngetes ya? Oh ya, ngetes. Betul-betul itu Pak Jambek. Iya. Siapa tahu si Adi ini merasa hebat pula ini kan? Kau masih mau di sini? Ngetes. Itu ngetes itu. Ya. Ya kan? Harus tetap kita kerjakan bagian kita, amin. Kan saya sudah bilang pernah di situ waktu kita rapat ya. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berpisah? Loh. Kan waktu kita dengan Pak Ruji loh, ada di situ loh. Saya ingat itu yang di atas kita itu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh kan? Amin. Jadi lakukan, layani semuanya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin saudara. Ya, dulu kita ada di ini ya, Bapak ingat ya, di Gempar ada di mana itu? Di SGO, 3,5 tahun. Orang-orang bilang, ini GBI Gempar kah? GBI Gempar apa? Ini GBI Betani Shalom. Ada pendeta bilang sama saya, kamu enggak seperti yang itu kah? Bentuk sendiri? Oh tidak, ini pemudanya GBI Betani Shalom, waktu itu masih Betani Shalom. Ya. Oh, ada yang menghakimi. Nanti kalau kau bawa ini keluar bagaimana? Udah meninggal orangnya sekarang. Betul saya bilang loh. Tuhan tahu hati kita. Saya ingat waktu terjadi gempa bumi, saudaraku, dalam pelayanan kita. Ya, Bang, jangan bilang begitu, Bang. Saya datang ke sini, Tuhan yang suruh saya. Jangan abang bilang begitu. Tuhan tahu hati kita, amin saudara. Kita harus melakukan bagian kita. Enggak usah kita bukan kejar jabatan. Amin saudaraku. Ya. Jadi jangan ada yang coba mau mengkudeta Pak Gembala di masa tuanya saudara. Karena mau mengejar jabatan ya kan. Dukung sampai dia finish menyelesaikan tugas-tugasnya. Amin. Biar mengerjakan semuanya. Dalam satu kegerakan, kesatuan. Kita bukan mau mengejar yang begitu-begitu. Kita kejar isi hati Tuhan. Amin saudara. Lakukan bagian kita. Bekerja bersama dengan Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam kita melayani Tuhan saudaraku. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita arahkan pandangan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Sebentar kita akan berdoa. Biarkan Tuhan menguasai kita. Memberikan hati yang baru bagi kita. Dia mau mendapati pada saat dia datang, saudara. Kita sedang bekerja. Kita sedang melayani jiwa-jiwa, memberi mereka makan. Makanan rohani. Memotivasi, mendukung mereka. Kita menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Yang bisa dipercaya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Mengejar isi hati Tuhan. Lebih daripada segalanya.
maksimal bagi dia. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, yang ada bersama dengan kita. Roh Kudus dialah kekuatan kita dalam kita bekerja. Roh Kuduslah kekuatan kita dalam kita melayani. Mintalah kuasa Roh Kudus, saudaraku yang terkasih, memenuhi setiap kita, bahkan membaptis kita dengan Roh Kudus, menenggelamkan kita, sehingga kita melayani dengan kuasa-Nya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Kau menjamah memenuhi kami Tuhan, sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah oh ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Oh, penuhi setiap pribadi kami ya Bapa. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Larabakaraman Shalaraboya, Larabaya Shalarabaya Shalarabo. Yesus Tuhan, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, bekerjalah. Laraba ya Shalarabaya Shalarabaka. Jama Tuhan. Oh, penuhi Roh Kudus. Oh, dalam nama Yesus yang berkuasa. Urapi kami. Oh, dalam nama Yesus Kristus. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama
Penuhi setiap pribadi, penuhi Roh Kudus, penuhi Bapa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus Tuhan, oh Roh Kudus Tuhan. Oh dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus Tuhan. Haleluya, Yesus. Minta supaya Tuhan penuhi kita dengan kuasa-Nya. Minta. Oh, hati yang baru. Oh, sebuah tanggung jawab. Oh, yang dikerjakan. Minta kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kuasa Roh Kudus Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan bagi kami. Jamalah ya Bapa, urapilah ya Bapa, urapilah ya Tuhan, urapilah ya Roh Kudus. Urapi kami. Urapi setiap pribadi. Urapi Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Urapi hamba-hambamu. Urapi para pekerja. Urapi para pelayanmu. Urapi anak-anakmu. Urapi Tuhan. Urapi dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh, terima Roh Kudus, terima kekuatan baru, terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang berkuasa. Urapi Bapa, urapi Roh Kudus dalam nama Yesus, terima kekuatan Tuhan, terima kekuatan yang dari Tuhan untuk melayani, terima dalam nama Yesus, untuk bekerja dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima. Darah Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahta lebih lagi. Ini kami hamba-hambamu Tuhan. Oh darah Yesus, dalam nama Yesus. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah
angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Oh ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi bagi kami, lebih lagi. Oh dalam nama Yesus lebih lagi. Urapanmu, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, ku perlu Kau terutama, temani hidup. Sekali lagi bekerjalah, Larabakasya masyarakat.